Saya Agus Wiono dari Kota Malang, mewakili Dewan Juri untuk memperkenalkan tim kami. Tapi sebelumnya saya mau buka dengan pantun ini, boleh nggak? Si Datuk pergi berwisata, dipandu oleh Dinas Pariwisata Kaltara. Desa wisata Seputuk memang luar biasa. Semoga semakin berkualitas dan mendunia. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi atas sambutan yang begitu meriah, hangat, bersahabat. Saya tadi mencicipi, itu namanya apa Mas Andi? Minum tadi itu pengasih, penyayang, pengasih dan menyayang. Tadi saya menyeruput, ukuran saya itu banyak sekali. Jadi sekarang agak hangat badan saya. Jadi kalau saya nanti ngelantur mohon dimaklumi. Gitu. Ya, Bapak sekalian, pertama saya ucapkan selamat buat Desa Seputuk yang sudah menjadi 8 desa wisata terbaik di Kalimantan Utara. Saya tahu ada banyak desa wisata di 5 kabupaten kota di Kalimantan Utara itu, banyak desa wisata, dan ini setelah dikurasi menjadi 8 terbaik gitu di Kaltara. Semoga ini bukan menjadi tujuan akhir, tapi menjadi awalan supaya desa wisata Seputuk ini nanti maju ke tahap yang lebih tinggi lagi. Itu ya. Nanti setelah anugerah desa wisata atau kampung wisata di Kaltara ini, nanti tahun depan bisa ikut yang nasional, ikut yang ASEAN dan seterusnya. Gitu. Nah, anugerah desa wisata ini merupakan panduan ya bagaimana desa wisata mengembangkan diri sesuai dengan standar yang sudah dicanangkan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten itu. Nah, kehadiran kami di sini para tim juri ingin melakukan verifikasi sekaligus membagikan pengalaman, karena ini para jurinya ini orang hebat-hebat semuanya, punya pengalaman masing-masing. Nanti selain kami melakukan penilaian, verifikasi juga berbagi gitu. Nah, saya awali tim juri yang akan menjuri kegiatan anugerah desa dan kampung wisata Kaltara ini. Satu adalah Ibu Lasti, beliau adalah kepala bidang destinasi, pengembangan destinasi pariwisata di provinsi Kaltara. Itu, ini ibunya. Yang kedua adalah, saya sebut saja nama singkatnya, nama panjangnya saya tidak tahu, Kak Eval, Mas Bella. Mas Bella ini perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditugaskan untuk bergabung dalam tim juri ini, itu ya. Jadi ini jurinya ada yang tingkat nasional ini, ada Mas Bella dari Kemenpar yang diutus langsung begitu. Jadi nanti Mas Bella sambil melihat-lihat ini nanti kira-kira tahun depan kira-kira apa ya program kementerian yang bisa dibawa ke sini. Itu ya kira-kira Mas Bella ya. Gitu. Ini Bu Lasti pinter ini. Ngambil Mas Bella itu. sorry, maaf itu. Nah, berikutnya adalah Bang Ivan, dia ketua Asita itu ya. Jadi kalau bicara soal asosiasi, soal travel agent di Kaltara, soal pedagang pariwisata ini nanti bumi Mas Ivan ini. Nah, terus berikutnya ini, nah saya rasa ini yang sudah paling orang terkenal di Seputuk ini, Mas Andi Yuwono, Ketua Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Mas Andi ini satu kampung dengan saya, kelahiran Blitar, sana Jawa Timur gitu. Saya juga kelahiran Blitar, jadi makanya saya bilang sekampung tadi itu. Itu. Nah, terus ada Pak Agus Nugroho, jadi namanya agak sama. Jadi kami Agus-Agus bersaudara Indonesia. Gitu. Nah, kebetulan kan Pak Agus itu kan sudah sering kesini ya, karena memang beliau adalah pendamping untuk di program desa. Itu Bapak sekalian, jadi dalam penjurian ini kami nanti akan melihat beberapa kategori yang saya yakin ini sudah disampaikan sama dinas gitu. Apa itu kategorinya? Satu, misalkan tentang daya tarik wisata gitu. Nah, di daya tarik itu kira-kira apa yang menarik, apa yang membuat orang itu tertarik untuk ke sini, magnetnya apa? Apakah wisata alam, apakah wisata budaya, apakah wisata buatan? Nah, kalau wisata alam atau wisata buatan, kira-kira produk wisatanya apa? Punya nggak paket-paket wisatanya? Gitu. Nanti tunjukkan kepada kami.
Kira-kira apa? Tadi disebut ada makam kuno. Oke, itu berarti wisata budaya. Tolong nanti itu dijelaskan, ya dijelaskan bagaimana ceritanya itu. Kok itu bisa menjadi hal yang menarik buat wisatawan, gitu. Nah, kalau wisatawan tinggal lebih lama di sini tentunya butuh penginapan. Maka kategori homestay itu menjadi salah satu. Ya, bagaimana wisatawan tidur di homestay. Tidur di homestay itu bukan sekedar pindah tidur, tapi wisatawan ingin mendapatkan pengetahuan, pengalaman dari sang tuan rumah, gitu. Nah, kira-kira apa ya bedanya homestay di sini, homestay di Sulawesi, homestay di Jawa, gitu. Nah, mungkin tidurnya sama-sama meremnya gitu ya, mimpi gitu. Tapi hal lain yang tidak didapat ketika tidur di homestay Jakarta, di Bali apa di sini? Mungkin arsitektur rumahnya, kebiasaan masyarakat penghuni rumah sehari-hari dan sebagainya. Nah, itu tunjukkan kepada kami. Itu. Nah, terus juga ada kategori kelembagaan. Siapa yang urus pengembangan pariwisata di desa ini? Legalitasnya seperti apa? Gitu ya. Nah, terus SDM-nya seperti apa? Ngatur orang-orangnya seperti apa? Kita bicara soal SOP dan sebagainya seperti apa? Tolong itu tunjukkan kepada kami. Gitu. Nah, terus juga ada tadi yang soal produk tentang ekonomi kreatif. Kalau orang datang ke sini, nginep dan sebagainya, kira-kira apa yang bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh, untuk kenangan? Apakah itu makanan olahan yang sudah dikemas, gitu ya, sehingga bisa dibawa pulang, orang pulang di sana dibagi-bagi tetangga, bagi-bagi ke teman-teman kantor dan sebagainya, gitu ya. Apakah itu kerajinan, anyamankah, seperti ini, gitu ya, atau yang sifatnya adalah fashion atau busana, kaos kah, atau misalkan tas, atau yang lain-lainnya. Nah, saya rasa di sini banyak yang bisa diproduk soal di situ. Terus di dalam kategori juga ada masalah resiliensi. Bagaimana pariwisata itu mempunyai daya tahan. Jadi tidak misalkan hari ini ikut anugerah desa atau kampung wisata di Kaltara, tahun depan sudah tidak ada. Kenapa? Sampahnya banyak, seperti itu. Kenapa? Oh, alamnya rusak. Nah, bagaimana resiliensi itu dikembangkan? Jadi sebenarnya pariwisata itu nilai tambah selama kita masih punya upaya melestarikan alam, melestarikan budaya, berarti disitulah wisata masih ada. Ya, karena wisata hanya nilai tambah. Jadi jangan dijadikan yang utama. Karena pariwisata itu bisnisnya sifatnya rentan. Jadi kalau ada sedikit gonjang-ganjing, ada bom, ada virus corona, itu langsung hilang pariwisata.